Mungkin kalau di SMA 2 terkenalnya sama cewek Belanda, Belanda satu. Yang kedua itu makhluk kakinya kecil, tangannya panjang. Itu aja. Sering lihat. Oh, sering lihat. Nyaut boleh. Tabit nginom ya. Coba. Sama. Oke, balik lagi. Jadi mbakku meninggal, ada kayak 4 barang yang aku suka. Nah, aku nggak mikir kemana, apa niatku jahat atau gimana, aku nggak tahu. Cuman waktu mbahku berangkat dari rumah ke kuburan, ya aku dari kuburan itu udah lihat acara penguburannya. Aku cepet balik ke rumah. Ke rumah, nyari 4 barang itu di lemarinya. 2 itu memang dikasih ke kakak perempuanku, yang 2-nya hilang. Aku sampai marah-marah ke ibu, marah-marah ke bapak, juga nanya itu gitu. Hilang. Barang itu emang disimpan untuk cucunya kayak gitu. Sebelum mbakku meninggal, dia pengen tongkatnya dibungkus sama kain kafan. Itu tongkat aku tahu, tongkat itu nggak hancur gitu, nggak bagus gitu loh. Kayak gimana sih tongkat sih, ya tongkat aja kayak gitu, kayu dibungkus gitu. Itu hilang. Itu ada 4? Enggak, lain. Beda-beda 4 barang. Ada tongkat, terus ada bacaan seginilah, terus ada Al-Quran mini kecil, terus ada kayak permata. Nah, yang 2 kan barangnya tongkat sama Al-Quran yang dikasih ke mbakku. Cuman tongkatnya suruh pegang ke kamu, mbak. Oh, ke mbak. 40 hari kemudian suruh taruh di kamarnya mbah. Oke, 2 hilang, aku nyari nggak ada. Tiap malam satu yang mbakku meninggal sampai 7-7-nya itu nggak ada. Aku cari tiap malam ke-7 keluarlah aroma yang tidak gimana gitu kan. Akhirnya aku ngomong, kalau ini rezekiku, ya aku pengen tahu kalau itu memang katanya hadiah atau kado buat Hendra. Setelah 40 hari, tongkat, tanpa aku tahu, tongkat dimasukkan ke lemari. Nah, setelah 40 hari itu mbakku ngaji di kamarnya mbak. Gak tahu kenapa tongkat itu, kita udah dibungkus kain kafan itu ya, kita buka, kayak dia udah lurus ya, dari kecil sampai udah besar segini di depan ya, di atas. Pas di sini ada patung burung. Nah, matanya itu permata itu yang aku cari. Awalnya nggak ada. Oh, gitu. Gimana ya mau bilang mistis? Ya masa bapakku yang buat, orang bapakku bukan pengrajin kayu kan. Tapi kamu waktu pertama kali lihat nggak ada, cuman tongkat biasa. Nggak ada biasa, burungnya. Kafan. Terus di atas itu cuman 1 kotak gitu, ya kan. Terus permatanya juga hilang. Aku sampai ke ibu nanya terus. Nah, yang bacaan segini itu katanya orang masuk ke tanganku, tangan kiri. Emang kalau aku bikin ya kena tangan kiri itu, kalau nggak apes rezeki. Dari situ aku naik kayak pengen ilmu ini apa sih gitu. Penasaran apa gitu ya.
sampai ya banyak lah tempat-tempat yang sudah aku coba pakai yang kiri. Tapi sekarang Enggak, itu kenapa? Karena nggak diperdalam atau sama kamu karena emang- nggak mau. Oh, bisa nolak. Aku Kamunya sendiri nggak mau. nggak mau. Karena aku berpikirnya takutnya satu resikonya sama keluarga, dua sama aku pribadi. Karena kebanyakan kalau sudah ilmunya kuat, ilmunya katanya sih sudah peringkat atas, musuhnya banyak. Jadi nggak mau punya musuh Musuh dah. astralnya gitu ya. Ya, musuh astralnya banyak dah. Itu kalau berarti mbaknya kamu juga bisa ngelihat. Mbak nggak bisa ngelihat. Kan dikasih juga. Dia kebanyakan nangkal sih. Nangkap, lebih nangkap. Kalau aku biasanya apa gitu mesti dah dibaca-bacain deh. Kadang seringan dengarnya dibacain ayat kursi. Kadang cuman aku ngomong-ngomong doang gitu kan, baru datang udah nyerocos marah-marah no. Ya Dibacain. udah dibacain ayat kursi gitu. Kesurupan kamu. Palingan cuman gitu. Tuh kalau mbakku, jadi nggak terlalu ke mistis juga gitu. Cuman ngerasa ya Sampai sekarang barangnya aman masih. aman masih. Cuman dibuat pusaka kayak gitu. Ya dipajang aja. Aja. Koleksi. Koleksi. Cuman tinggal yang ini, yang di tangan kiri Masih ada gitu. masih ada. Itu fungsinya buat apa? Hanya apa? Yang mendatangkan keuntungan Sebagai dan siapa pelindung aja. Kalau dulu aku coba-coba nih kayak nih diceritain juga nggak apa-apa gitu loh. Aku pernah ke mana? Pernah ikut teater kan. Di teater itu kayak kalau teater ini kan lebih mendalami juga, meditasi lah. Oh, teater yang- ada gitunya. Ya, jadi meditasi, Ketenangan kayak gitu ya, ketenangan gitu. Terus hal-hal yang menyangkut spiritual tuh mesti ada gitu loh. Apalagi kita kalau tampil perform di mana tuh di Jawa banyak tempat-tempat kayak gitu. Katanya masuk ke air kayak gitu. Ya, pernah aku ikut acara dan di situ nampilnya mistis banget, horor banget. Jadi acara itu dimatikan, kebanyakan teater itu dimatikan lampunya. Nah itu jadi matiin lampunya. Terus mbakku ngomong, kamu lihat nggak? Mbakku bukan mbak kandung, cuman aku sama itu memanggil mbak akrab. karena akrab. Dia anak Sampang, jadi aku nira dia di Bangkalan UTM. Udah kita berangkat bareng untuk acara di mana ya, kalau nggak salah apa, pokoknya di luar Madura dah. Nah di situ baru dia ngomong malam itu, kamu ngelihat atau ngerasain? Ngelihat enggak, tapi ngerasain ya. Ngerasain gimana? Rame banget, padahal satu ruangan itu ada ini kosong gitu loh. Iya. Tapi rame banget, di telinga rame. Akhirnya dia bilang, di ini kan kepalaku kayak dipukul kepalanya. Lihat nggak? Loh kok rame, kata ya aku imajinasiku tumbuh lagi. Loh kok rame, asik kalau rame. Hei, itu rame bukan orang. Yang kita nggak ngikutin nampilnya, kita berdua tuh kayak ngomongin hal yang di sini gitu. Yang di sekitar kamu aja. Karena yang nampil aja udah serem, penampilannya udah nggak drama, bukan teater drama Korea, nggak, tapi mistis banget gitu. Apalagi lampunya pak mati gitu. Waduh, kataku. Akhirnya setelah acara itu keluar, kakakku ngomong, kamu nggak sholat? Belum, ntar lagi. Tak biarin, kita ngomong Rupi. Hei, dia ngomong lagi, kamu nggak sholat, awas lo. Tenang, kata bentar lagi. Nah aku ngerasa tuh tambah berat gitu loh, kayak aku tambah malas gitu. Akhirnya mbakku ngomong satu, dia marah langsung. Sholat, kalau nggak sholat pulang sana. Nah dia bukan ngomong ke aku, ternyata ngomong sama makhluk yang di belakangku. Akhirnya dia marah,
aku yang kena. Nah di ruangan itu kayak aku mau jadi harimau katanya. Kamu nggak sadar? Gak sadar. Oh, Jadi kayak aku jadi harimau, tak dibiarin sama dia, lama kelamaan udah dibiarin, cuman kayaknya aku capek, diketok lagi kepalaku, udah itu aku lari keluar, muntah, udah segitu. Nah itu aku dapat kayak apa namanya, barang batu segini dari hasil muntahanku keluar. Tuh yang hal-hal yang real banget. batu Yang biasa, kamu batu. rasakan. Batu kayak batu akik, nggak batu akik Oh, gitu kayak batu loh. akik. Kapan aku makan batu ini gitu. Itu Bersih. udah dibuang, disimpan mbaknya apa? Dikubur Oh, dikubur. di tempat tuh. Katanya mbaknya apa? Enggak, cuman emang penunggu di situ Oh. gitu. Jadi penunggu itu mau nantangin aku gitu loh. Nah, hubungannya sama yang ada di tangan kamu? Bisa ngambil, Oh, kamu bisa ngambil kayak. kayak bisa ngambil barang. Nah udah itu lama kelamaan akhirnya apa namanya, pernah ke Talango. Sebenarnya. Benar. Di pulau Talango itu. Jadi siangnya aku ke makam, katanya ada makam panjang banget, sekitar 7 meter. Aku bayang ya, imajinasi lagi sih. Wih keren nih, jadi 7 meter kemana-mana udah gitu. Malamnya meditasi. Nah di meditasi itu ada macam-macam meditasi kan. Jadi kayak misalnya ada yang meditasi tidur nggak kuat. Ada yang meditasi emang kamu harus kuat banget, karena di situ kamu bisa ditantang beberapa hal yang astral gitu loh. Yang ketiga baru meditasi yang benar-benar ketenangan. Nah aku yang ketenangan, aku nggak tahu meditasi 5 menit aku diem, nggak tidur tapi tenang. Nggak ada apa musik Apanya? di itu meditasi. Nggak. Jadi itu kayak ada tempat kayak lapangan yang di apa dah? Jadi ini lapangan di sini, ini air kan. Nah di sini tuh kayak daratan yang Kayak bukit kecil gitu. daratan itu masuk ke laut gitu loh. Oh. Kalau iya. yang laut masuk ke darat kan muara. Ah, Itu kebalikannya. Jadi darat itu masuk ke laut, lebih ke laut, menuju laut. Itu lapang. Di pojok itu ada kayak ada kuburan. di situ. Di atas. Jadi ceritanya kita di bawah, ini ada ke atas. Di sini jurang langsung. Jadi kalau loncat ke situ, insya Allah jurang. Jadi di atas. Nah itu katanya keramat gitu loh. Kita nggak tahu. Satu hari di sana kita nggak tahu. Cuman taunya ada emang di atas ada pohon gitu loh. Di bawah pohon tuh ada kuburan ternyata. Kita nggak tahu. Pas malam itu aku meditasi satu lingkaran sama anak-anak, ada yang emang senior juga, yang lain. Cuman yang baru-baru ini suruh segimana meditasi kamu gitu loh. Ternyata pada waktu itu 10 menit berjalan hujan. Hujan. Jadi kayak emang hujan dan hujan banget. Hujan itu kayak kita ditumpahin gitu loh. Kayak kita gimana tidur langsung disiram gitu loh. Jadi nggak ada, emang awal-awal kayak kilatan gitu. Jadi udah itu tidur ras langsung kayak disambar sama badai gitu dah. Nah yang lain itu ada yang bangun lari-lari. Aku denger mereka lari. Aku denger mereka teriak-teriak Allah Allah Allah. Aku denger. Aku pikiranku, hei ini aku nggak bisa gerak apa gimana? Apa imajinasiku? Apa emang ini sudah kiamat atau gimana gitu loh? Kamu tetap aja gitu. Fokus. Diem cuman gini toh. Dan yang lain ada yang kesurupan, dibawa kan.
Aku ditinggal sendiri sama teman-teman, sama kakak seniorku. Jadi yang lain itu nyampe, baru ada yang sadar, Hendra mana, baru balik. Oh, Mereka lari-lari balik. Aku denger, aku sampai ngomong, hei ini aku Hendra, hei. Aku ngomong gitu di apa, di dalam, iya. aku bilangnya aku Meditasinya ngomong ya. itu gitu loh. Tapi kok nggak ada yang denger gitu loh. Akhirnya mereka balik, terus udah itu aku digotong. Lah, kamu posisi tidur. Gini, Oh, tetap gitu. bersila gini. Kamu nggak disadarin, emang langsung digotong. Enggak, dibangunin sama anak-anak emang. Sama kakak-kakak tingkat itu dibangunin. Nggak bangun aku. Tetep. Tetap. Aku sadar gitu loh. Tapi nggak bangun, nggak bisa bangun. Ini nggak bisa gerak. Ini nggak bisa gerak. Ya aku ngomong nggak bicara. Tapi sadar gitu loh. Dia udah sekitar aku yang kelamaan apa gimana? Aku mikirnya sekitar 10 menit dari meditasi mulai itu langsung ada badai. Udah itu mereka Allah kayak gimana kalau nonton film itu gempa gitu loh. Terus aku kayak ada batas yang emang aku transparan gitu. Hei ini aku, ini aku nggak ada. Baru ada satu orang yang udah dari tempat ini ke rumah pemukimannya warga itu sekitar 2 kilo. Jadi aku ditinggal 2 kilo dari tempat gitu, dan terus balik lagi. Aku kasihannya sama kakak-kakak tingkatku yang emang peduli sama aku gitu. Nyampe di tempat pemukiman, aku kesurupan. Oh, pas sampai. Nah, kesurupanku itu terbelah 2 kayaknya. Kayak ada yang narik, kamu siapa? Gitu. Aku sadar cuman aku masih belum bisa gerak. Udah itu kisaran, jadi mulainya itu jam 1 malam sampai subuh. Nah balik lagi. Kenapa kalau aku ada masalah itu mending kalau aku dengar adzan subuh itu mesti udah selesai. Aku selesai, aku sadar. Tangan kiri ini genggam masih ini, nggak mau, hitam ini. Kayak darah nggak jalan gitu ya. Iya, kayak darah itu nggak jalan gitu. Lebam. Udah kayak gini. Jadi aku sadar, aku istighfar, udah itu aku lari ke makam keramat itu. Balik lagi. Tapi bukan yang ke atas, ke bawah. Jadi ke makam itu minta izin, udah itu ke bawah. Terus nyemplungin ke air laut. Setelah sekitar ya 15 menit lah baca-baca doa. Pikiranku satu cuman, aku minta tolong, ya Allah aku minta tolong ini lepasin. Takutnya ada risiko yang negatif di belakang hari, aku nggak mau. Yang kedua aku pasrah, karena aku pada waktu itu aku di tengah, ini air segini sudah, airnya udah segini, naik. Di bawah itu udah batu-batu karam semua. Ini aku lepas, ada ombak mati. Aku mikirnya udah gitu. Udah sekitar 15 menit lah. Ini udah lemas dan kayaknya udah nggak ada. Aku balik. Itu kamu ke situ inisiatif kamu sendiri? Enggak, acara teater emang. Emang yang kamu ke laut? Oh, ke laut. Yang ke laut. Iya. Apa kayak seolah-olah dapat bisikan kayak gitu. Aku harus ke situ tuh. Iya sih ada petunjuk, cuman kalau menurut logikanya pribadi aku yang semua ketenangan itu ada di air. Jadi kamu taruh situ. Kalau ada masalah apa minum dulu gitu kan. Cuci muka dulu kayak gitu. Kalau lo males, kalau kalian males udah mandi dulu gitu loh. Jadi aku kayaknya ada laut, karena di situ nggak ada air yang emang yang ini dibasuh air pet pun tetap nggak jadi harus lebih kuatnya, kekuatan yang seperti ini harus dibuang ke tempat yang lebih luas gitu. Berarti bisa habis 15 menit, sekitar 15 menit lama aku di air tuh lama. Aku antara berani pengen buang ini sama takut kena
hantaman ombak itu aja. Di belakang karang, bos. Di belakang karang, di depan ombak. Ha? Kalau diadu bahaya. Aku di tengah. Gitu. Udah, untungnya nggak ada apa-apa di situ. Balik. Ya semenjak itu 3 hari kan di sana. 3 hari pamit dulu sama apa tempat keramat itu. Mesti itu hal-hal yang dua tempat yang hal yang parah gitu buat gua. Tapi sampai sekarang tetap Lagi aja. Makanya itu katanya tadi kamu. Tidak jago ngomong. jadi kamu sampai sekarang itu sering kayak gitu? Enggak, udah. Tangannya? Udah sih. Enggak jarang. Enggak, udah. Aman. Cuman kayak lindungin aja sih. Kayak pernah kemarin ada apa? Kayak katanya sih santet ya. Malam aku lihat kayak apa? Panah gitu loh. Oh iya katanya. Katanya kan ada api terbang gitu kan panah. Udah. Aku tebas pakai ini kena pohon mangga. Pohon mangga di rumah besoknya kering. Kamu tebus gini gimana? Maksudnya? Iya kayak hei gitu loh. Oh gitu ya. Kayak kan harus ngomong kayak lihat itu kan harus kita ngomong kayak ngomong apa ya? Yang negatif gitu loh. Yang omongannya itu cacian makian gitu loh. Jadi udah itu takut aku giniin karena udah ini di atas genteng sudah. Loh ini mau ke sini kata aku, tak giniin kan. Tuh. Aku nggak tahu kena mangga kata apa pohon mangga, aku nggak tahu sih efeknya apa. Ternyata besok paginya pohon mangga aku kering dari akar sampai daun-daunnya kering. Mananya seger karena satu minggu sebelumnya itu masih berbuah. Udah habis kering. Ada sih, ada beberapa hal, cuman lagi sekarang itu lebih ke udah ini ngelindungin aja dah gitu aja. Nggak mau ke kayak gituan dah. Lebih ngurangi sekarang. Bukan ngurangin sih, lebih menjaga sih. Lebih menjaga. Ya, Tetap tapi lebih menjaga di. Kalau kali intinya itu dah, kalau aku ketemu sama orang-orang yang tantang juga gitu. Intinya sombong sama ilmu itu dah. Tapi buktinya ndak ada, udah aku kayak lo bisa apa? Kamu bisa baca aku nggak nih? Gitu. Ya kemarin pas ada teman ya, ada yang aku pernah ini, aku pernah itu. Cie masa sih? Pengen kenalan dong gitu loh. Cantik nggak gitu loh. Kayak aku imajinasikan sendiri deh. Ya. Kadang kan ada yang mereka nggak bisa baca aku, mereka punya kayak gitu. Ada yang ada yang sampai masuk ke pribadinya sendiri kan, sampai tetap di tubuhnya itu kan, dia nggak bisa baca aku. Yo. Jadi aku kayak cie ngelirik nih gitu loh. kayak diomong-ngomongin sendiri gitu loh. Sampai dia tuh kayak orang ini punya enggak nih? Orang ini punya enggak ya? Akhirnya sampai ngomong, "Mas, kamu siapa sih?" "Hendra," kataku. "Enggak, bukan." Sampai ada yang marah-marah ya, iya. Sama itunya bisa dilihat juga sama orang yang ada yang pernah ketahuan enggak? Ada. Oh, ada juga. Ada, guru spiritualku tahu. Tiba-tiba kamu. Aku pertama kali ke guru spiritual itu. Jadi mau apa kamu sini? Enggak, positif aja kayak gini aku ceritain. Ya udah, itu ada yang ngelindungin dah. Apa aja kamu yang didapat dari tangan kirimu sampai saat ini. Aku mikirnya kok tahu gitu loh. Jadi aku salaman sama guru spiritualku kadang bukan pakai tangan kanan. Tangan kiri. Ayo, sekuat apa dah gitu loh. Emang diomongin kayak gitu. Iya kayak diguyon-guyon gitu. Kayak dia, kamu punya apa? Itu warisan, tolong dijaga. Gitu aja dah ingetinnya. Tapi kamu selama ini merasa tersiksa kan dengan kondisinya? Tersiksanya sih enggak. Dibuat enjoy aja ya? Dibuat enjoy. Ya cuman inget-inget masa lalu tuh yang emang wah ini prosesnya. Proses yang sampai saat ini wah ini bahaya nih gitu loh.
Kamu rencana ke depan mau dibuat kayak gimana? Em, ya bukan Bukan negatif project ya. bos. Bukan negatif bos. Kita ya alur aja dah, ngalir aja dah. Ngalir aja. Kalau emang bisa nolong orang ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan sampai niat jahat, niat negatif sama orang nggak. Itu yang paling penting. Nggak nyangka ya ternyata seorang dancer juga Mm-mm. bisa. Iya. Nah, ternyata di sisi lain juga punya teman yang Teman. Temenan. Tapi enak loh. Enak punya kayak gitu. Enaknya di mana? Jadi aku pribadi kadang beberapa kali kalau dulu ya, kalau sekarang nggak, jarang sih, jarang. Cuman kalau dulu kayak apa? Komunikasi gitu loh. Aku bisa ngomong seperti ini enak gitu kadang. Daya hayalku itu, hey kamu ini nggak gini apa lagi. Jadi kayak kita ngomong sendiri, akhirnya di luar itu kita memprediksikan bahwa oh orang ini kayak gini. Bisa baca orang di situ. Bisa baca kepribadian orang kayak gitu. Tapi Hendra sendiri bisa baca kepribadiannya orang. Kalau langsung enggak. Pada waktu ketemu, namamu siapa? Bukan kayak gitu. Jadi kayak ya main IQ lah. Kayak kamu geraknya gimana? Kamu kayak aku ngelatih teman-teman dancer aja ada tahapannya kan. Cara-caranya. 1 minggu 2 minggu udah latihan. Udah mas di rumah coba. Lupa mas. Nah berarti bohong. Gitu. insting seorang guru ya. Guru ngajar Seorang dancer. guru. Ya bisa kayak gitu kan, bisa kita interaksi juga. Jadi di Coba. rumah latihannya sama hal seperti itu deh. Hey gitu. Buat hal positif gitu ya. Tapi hal yang kayak gitu-gitu pernah nggak sih ngaruh ke ibadahnya Hendra? ngaruh. Enggak juga. Bener ngaruh. Bener ngaruh. Semakin meningkatkah atau justru malas? Biasanya banyak godaan di situ ya. Tergantung yang makhluk astral yang di sekitar Oh. kita. Kalau lebih ke mendukung bisa Bisa. meningkat gitu ya. Ada beberapa makhluk astral yang mendukung. Misal kalau subuh udah kayak ada yang bisikin, ada yang mainin kaki. Dibangunin disuruh Cara sholat. banguninnya ya. Iya beneran. Ah, 5 waktu itu mesti dibangunin. Gimana pun caranya gitu loh. Ada yang emang aku pernah yang negatif. Jadi semakin aku nyari ilmu itu yang kataku pakai tangan kiri, sholatku, ibadahku semakin hilang. Jadi kamu mending nggak Makanya ngurus kamu itu ya. memutuskan untuk ya sudahlah. Udahlah, mending ya aku sempatin untuk sholat aja gitu. Tahu Misalnya coba. contohnya kayak gimana tuh yang sampai kamu misalnya ngundur-ngundur sholat kamu atau ibadahnya kamu? Ya kadang kalau malam kan biasanya sore aktivitas gitu kan, sore aktivitas pulang maghrib kan harusnya sholat gitu. Kadang enggak gitu. Tidur dah. Nanti jam 8 jam 9 bangun ke tempat yang ini di kuburan kek atau di mana kek. Ya kan? Di situ kita kayak apa namanya? Ngadu ilmu katanya kan. Kalau nggak kuat lambaikan tangan, uji nyali kayak gitu kan. Akhirnya jam 2 jam 3 kan kita udah capek tuh. Udah istirahat, subuhnya hilang. Hanya itu dah. Nggak ada. Dibuat sibuk dengan hal yang nggak penting gitu ya. Bener. Bahayanya di situ. Berarti caranya halus banget ya untuk menjerumuskan manusia. Yang kata orang berpikiran wah nggak masuk akal nih. Ya kalau kita berpikir masuk akal, kita ngadu ilmu, kita kayak apa ya, nyari hal yang seperti itu. Tapi efeknya kita kalau udah tahu apa sih yang dicari gitu. nggak ada ininya dah. Mending kamu fokus sama aktivitas yang ya. nyata aja dah. Nyata aktivitas. Cari yang nyata. Kalau yang abstrak
ya lebih di, karena kan dua, ada halus, ada kasar. Yang halus tuh enak. Ya kan, kita biasanya ngomong sama kita enak gitu loh, Oh gitu. hal positif. Kalau yang kasar biasanya udahlah, ngapain, besok masih Jumatan ada kok gitu loh. Subuh masih besok juga subuh gitu loh. Mesti ada kayak gitu dah. Berarti kita harus bisa manage ya. Ya, milih Mana? siapa gitu. Milih yang baik atau nggak positif ya, gitu. Berarti harus Balik kita, lagi kitanya ke diri sendiri. kita. Ya diri sendiri. Tamengnya tetap diri kita. Iya. Ilmu intinya. Seru juga ya kalau ngobrol soal hal-hal yang berbau ini. Wow. Hei Cica, jangan kau bunyi lagi. Enggak ada, Tapi udah bener pulang. ya, dari tadi berapa kali suara Cica di sini? 3 kali. Ya kan? Biasanya kita jarang bunyi. Padahal bukan malam Jumat loh Menambah ya. sensasi. Bukan malam Jumat loh. Dasar samar nih. Oke Andra, makasih udah cerita banyak nih. Oke, Mungkin siap. apa pesan-pesannya gitu Sama, buat boleh. teman-teman semuanya, kalau yang kayak gitu-gitu tuh emang harus dijauhi atau gimana kah gitu menurut Hendra yang sudah pernah ada lah dengan mereka gitu, ada di antara mereka. Oh. Di antara. Buat teman-teman yang punya hal yang seperti itu ya diambil positifnya aja deh. Jadi nggak terlalu, kalau resikonya di dunia nyatanya itu lebih banyak, mending jangan. Kalau resikonya ada tapi dikit dan menguntungkan banget buat kalian dari sekarang sampai masa depan, silakan. Kayak itu. Soalnya takutnya nih sekarang nguntungin, besok ada yang inilah, ada yang itulah. Negatif buat kita pribadi jangan. Itu kan kesenangan sesaat takutnya. Mending hal-hal yang positif, hal yang seperti itu dibawa positif, dibawa enjoy. Itu aja dah. Mantap. Ya jadi betul kalau kita sebagai manusia yang penting dari kita sendiri juga harus ada timing kayak gitu ya. Bisa memanage mana yang positif dan enggak. Nah, kali ini karena kita sudah banyak dengar cerita yang Wow. samar-samar ya dari Samar. Bang Hendranya Ini ini. muka saya juga samar nih. Abstrak, lah. samar. Samar dan abstrak. Oke, thank you buat Hendra udah hadir di studio kita kali ini Siap, di sama-sama. segmen samar ya. Kali ini bukan acara cerita dancer ya, tapi Iya. lebih ke hal mistisnya dari sisi lainnya Bang Hendra ini. Thank you udah datang, dan Sobat RTV makasih juga udah nonton. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.